Engineering. Saya dari Universitas PGRI Silamkari Lubuk Linggau. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena saya telah selesai mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti pada gelombang ke-6 yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Bengkulu pada tanggal 28 Agustus sampai 4 September 2023. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu sebagai penyelenggara pekerti gelombang ke-6 ini. Semoga kedepannya kegiatan pekerti ini dapat berjalan terus dari tahun ke tahun dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan wawasan keilmuannya di bidang masing-masing. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun peserta lainnya. Dalam video ini saya sampaikan tugas pekerti yaitu praktek pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saya pribadi maupun para penonton sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai adanya pelajaran hari ini atau mata kuliah hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai, Ibu cek kehadiran di kartu kuningnya. Ini Iqbal ada ya, Iqbal ya? Oh ya, sudah ada tadi. Aldi? Oke. Ini Tono kemana ya? Ada? Tono. Kok ada nih, ada kartunya ini? Jadi absen ya? Oke. Nah, berarti oke nih setelah absen, baiklah ini Ibu perkenalan dulu. Kali kan ada yang baru masuk hari ini, kemarin kan banyak yang masuk ya? Ibu sudah perkenalan tapi nggak ada yang masuk. Jadi di sini Ibu kenalan dulu nama Ibu. Untuk nama Ibu sini Apri Dona Suriska, ya. Ibu lahirnya di Lubuk Linggau.
Dan ibu hobinya traveling. Nah, untuk pendidikan ibu S1-nya di UI, Teknik Informatika, dan S2-nya ibu di UGM. Angkatan 2016 dan S1-nya angkatan 2010 gitu. Nah, di sini ibu kalau misalkan kalian mau hubungin ibu bisa lewat WA nomor ibu dan email ibu di sini ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa hubungin ibu, tapi hubunginnya jangan di saat jam di atas jam 9 malam karena kita mau istirahat. Jadi WA-nya bisa dari pagi boleh sampai jam sebelum jam 9 malam. Oke, itu ya. Dan untuk selanjutnya, nah ini untuk bobot penilaian kita untuk semester ini. Jadi untuk presensi 15%, terus ada presentasi atau tugas kuisnya 20%, untuk ujian tengah semesternya 30%, termasuk UAS 35%. Jadi misalkan kalian tidak masuk 3 kali, berarti nilai kalian sudah C. Ya, sama itu begitu. Tidak ada, saya mau remedi, nggak ada kayak gitu. Itu ya. Terus kalau misalkan nyontek, saya kasih E. Toleransi. Nah ini untuk format tugas, nanti kalau ada tugas, misalkan untuk file namanya, ada nama siswa, NIM sama prodi dan materi pertemuan. Misalkan namanya siapa mas? Rahmat. Misalkan Rahmat. Oh ya, saya belum ini ya. Kemarin sudah kenal tapi beberapa yang kenal. Maaf masnya saya lupa. Nah ini misalkan namanya Rahmat, nanti misalkan NIM-nya misalkan 1212, terus jurusannya Ilkom, nanti misalkan tentang sejarah komputer, kayak gitu. Kalau tidak sesuai dengan format, saya tidak akan nilai. Ya. Terus untuk filenya nanti isi filenya di pojok kanan atas diberi nama, ada nih nama kuliah, terus nama dosen pengampunya, nama ibu, kayak gitu kan. Terus ada materi pertemuan, misalkan materi pertemuannya tentang sejarah komputer, kayak gitu. Terus untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12, judulnya 14. Terus tolong di save di PDF, pakai save PDF ya, jangan private. Oke, ini untuk etika menghubungi dosen. Jadi nanti nggak ada tuh yang PP gitu. Mbaknya namanya siapa mbak? Mesya bu. Oh Mesya. Nah misalkan mbak Mesya mau ke WA saya, mau nanya bu besok masuk atau enggak, jangan langsung PP kayak gitu ya. Jadi nanti ada salahnya, gitu kan? Cek dulu kalau waktu sholat jangan ini dulu, jangan hubungin dosennya. Karena saya males kalau mau balas waktu saat sholat atau jam-jam istirahat. Nanti misalnya mbak Mesyanya assalamualaikum atau misalkan selamat sore atau selamat pagi, gitu kan? Nanti nama saya Mesya, NIM saya ini jurusan ini. Saya mau tanya ibu di minggu depan masuk nggak? Gitu ya. Terus ada salam dan terima kasih. Nah, misalkan Mbak Mesya mau ke WA saya, misalkan nanti ada kata salam misalnya. Assalamualaikum, nama saya Mesya, jurusan Ilkom misalkan. Terus keperluannya bisa ditulis bu, minggu depan masuk atau tidak. Terus terima kasih, terus salam lagi. Ya, nanti ya kayak gitu ya. Beberapa segala macam misalkan permohonan dan lainnya. Oke, ibu lanjut. Nah, oke, untuk referensinya nanti mbak-mbak mas-masnya nanti kalau di mata kuliah saya itu bisa nanti kita pakai e-book, kita pakai jurnal atau paper nanti sama buku cetak. Tapi kebanyakan kalau ilmu komputer itu banyak e-book atau jurnal. Jadi saya tidak mengharuskan kalian untuk membeli buku. Oke? Oke. Sepertinya gua udah telat nih. Cepet. Assalamualaikum. Maaf bu, saya terlambat. Assalamualaikum. Maaf bu, saya terlambat. Kenapa? Maaf bu, saya terlambat. Sudah jam berapa ini? Ini udah jam setengah 11 bu. Lepas kopinya? Baik bu. Kenapa telat? Ada urusan bu di rumah tadi. Masuk. Baik bu, terima kasih. Jadi untuk satu semester ini sudah buat di sini ada 16 kali pertemuan ya.
tadi yang dengan flowchart tadi ya, dengan flowchart sama konsep dasar algoritma. Oke, ini ada pertemuan kedua. Nanti di pertemuan kedua ini Ibu akan menjelaskan tentang flowchart, pseudocode sama uraian deskriptif ya, uraian deskriptif bersama paradigma nanti. Karena kemarin kan Ibu sudah jelasin, cuman kalian banyak yang belum datang kan. Nah, nanti Ibu jelasin sedikit di pertemuan kedua hari ini. Terus nanti tetap ada tugas ya, tapi Bu ya tugas itu untuk evaluasi kelas kalian. Terus di sini ada pertemuan ketiga nanti untuk nextnya di RPS ini tentang menjelaskan dan menerapkan bahasa pemrograman C++. Nanti ya kalau begini, jadi kalau Ibu sudah ngasih tahu tentang RPS, bisa kalian besok kita belajar ini ya, besok belajar itu gitu. Jadi kalian tidak kaget gitu sebenarnya. Oke, di sini nanti ada materinya tentang jenis-jenis tipe data, terus ada identifier dan konstanta, bisa jenis operatornya nanti ya. Tuh, terus untuk pertemuan keempat nanti kalian bisa menjelaskan fungsi I/O atau fungsi input outputnya. Nah di sini tetap kalian nanti mungkin kita ada sedikit latihan nanti ya bisa ya, nanti ada sedikit latihan ya, belajar sedikit gitu kan. Terus kita juga gimana sih install aplikasi gitu kan, mungkin ada yang bisa, ada yang belum pernah gitu kan, nanti yang tahu bisa ngajarin temennya gitu. Nah, untuk di sini lebih ke fungsi-fungsinya apa saja, tetap nanti ada, walaupun tidak ada kuis dari Ibu, kita ada latihan. Nah, latihan itu nanti bisa dikirimkan di LMS. Nah, terus untuk pertemuan kelima ini tentang materi struktur percabangan. Misalnya materi struktur percabangan ini tentang if else gitu, jika sama kayak misalkan nanti if else itu ya dan tidak gitu. Jika A maka B gitu. Kalau kalian ingat ya belajar matematika atau bahasa Inggris gitu kan, if else. Oke, lanjut lagi. Ini ada pertemuan tenang itu tentang menerapkan struktur perulangan ya, struktur perulangan. Ini untuk menggunakan for, do, while gitu, ya. Nanti kita pelan-pelan untuk menjelaskan. Nanti kalian juga bisa untuk cari di YouTube. Di YouTube nanti apa saja gitu kan, jurnalnya gitu, apa yang bisa. Nanti kalau ada yang tanya tentang e-booknya bisa, nanti bisa tanya minta Ibu boleh, atau misalkan ada mungkin ya nanti biasanya dijelaskan ada tip gengnya gitu kan, Bu nanti saya mau minta e-booknya boleh, nanti saya kirimkan kayak gitu. Terus ada lagi, nah ini untuk pertemuan ketujuh ini kita evaluasi. Nanti Ibu mungkin kita nggak ada materi, nggak cuma Ibu kasih satu kasus, nanti kalian kerjakan. Boleh diskusi, boleh di dalam ruangan, boleh di kelas, boleh. Nanti diskusi, oh ini pakai apa ya, bagusnya apakah nanti pakai percabangan atau ulangan gitu kan, itu tergantung dengan kasusnya nanti yang diberikan gitu. Nah untuk setelah itu pertemuan ke-8 nanti ada UTS. Nah UTS ini biasanya Ibu kasih 5 soal atau 4 soal. Jadi per poinnya itu kalau 5 20 poinnya, kalau 4 berarti 25 ya. Nanti diingetin. Jadi biasanya soal-soal itu apa yang kalian kerjakan seperti itu. Kalau misalkan nggak jarang masuk ya susah juga ya kalau nggak ini. Jadi Ibu jarang kalau materi atau soal itu dari internet. Biasanya yang kalian pelajari yang itu lah Ibu ujian soal untuk IPS gitu. Nah ini ada pertemuan ke-9 dan ke-10. Untuk pertemuan ke-10 ini tentang fungsi dan prosedur. Jadi fungsi prosedurnya nanti gimana sih nanti kalau
ini menerapkan jenis array. Jadi banyak array. Jadi ada array di sini kan ada array satu dimensi, terus ada array dua dimensi dan multidimensi. Nah nanti biasanya ibu kalau sudah setelah UPS ini ada beberapa ya project gitu. Jadi hari ini project, besok enggak, hari ini project karena kenapa saya bikin dua kali pertemuan untuk satu materi. Jadi mungkin saya akan jelasin dulu untuk besoknya kita project gitu. Tapi projectnya kayak latihan biasa. Nanti kalian bisa diskusi dengan teman-temannya, misalkan per kelompok gitu. Nanti bisa dipaparkan di depan kelas. Kan apa yang kalian kerjakan. Oke, next. Ini ada pertemuan 13. Pertemuan 13 itu tentang bubble shot dan selection shot. Jadi kalau ini pakai seleksi ya, nanti seleksi misalkan seperti kayak antrian di APM atau antrian di kereta api kayak gitu. Itu kasus dunia. Nah nanti bisa di sini ibu pengennya presentasi. Jadi ibu pengennya kalian tidak hanya menerima saja, tapi kalian juga bisa memaparkan apa yang kalian pahami, ya. Jadi misalkan, oh apa sih, jadi bisa saling diskusi. Di sini ibu tidak mau nih yang berdebat gitu. Oh harus enggak. Jadi bisa kalian menurut saya seperti ini. Nanti kalian bisa jadi temannya kasih masukan, bisa akan menambahkan ilmunya lagi kan. Oh ternyata bagusnya ada ini loh bu. Kasih tahu temennya di depan. Jadi kita presentasinya secara diskusi. Terus untuk pertemuan 14-15 itu tentang final projectnya. Itu maaf ya, maaf ibu tadi lupa. Jadi kemungkinan setelah UTS ya, setelah UTS ibu akan membagikan kelompok kalian. Jadi misalkan kan kalian di sini kan jumlahnya 30 ya tadi ya, 30. Jadi paling nanti saya bagi jadi 5 atau 6 kelompok ya. Terus habis UTS nanti saya bagi dan saya kasih judulnya di layar gitu kan. Silakan ya pengennya yang mana gitu kan, boleh pilih, boleh atau saya maunya yang ini aja deh bu gitu, atau bu boleh acak bu gitu, boleh. Nanti kalian pilih, kalian kerjakan. Nanti untuk finalnya presentasinya itu di pertemuan 14 dan 15. Nah di situ nanti tidak hanya proyeknya tapi juga laporannya. Nah untuk laporannya nanti ibu kasih format itu di LMS lagi. Jadi kalian bisa cek. Nah untuk penyimpanan bisa lewat jadikan PDF tentunya, PDF dan di printkan menjadikan hard copy-nya. Oke. Terus yang terakhir itu UAS. Nah di UAS ini ibu ada 2 pilihan. Jadi misalkan pilihan yang pertama nanti kita diskusikan lagi yang jelas. Yang pertama bisa ibu kasih soal, bisa, atau nanti wajib kalian yang dijadikan sebagai nilai UAS seperti itu ya. Oke, untuk RPS sampai di sini kita langsung masuk ke materi ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita karena kemarin perkenalan, jadi ini pertemuan kedua. Jadinya itu adalah konsep dasar algoritma pemrograman. Terus untuk sasaran ringkasan data
Lanjut, ini ada 3 penulisan umum dalam algoritma, yaitu ada uraian deskriptif, pseudocode, sama flowchart. Yang pertama ini ada one deskriptif. Jadi uraian deskriptif itu dia notasi penulisan algoritmanya menggunakan bahasa deskriptif atau notasi alami. Kalau gambarnya kayak ibu-ibunya di rumah gitu kan, hobi masak, ya, hobi masak kue gitu kan. Terus dia ada cara membuat donat gitu, atau cara membuat kue tart. Nah itu nanti desain langkah-langkah namanya notasi alami. Nah terus untuk uraian deskriptif itu disusun dari 3 bagian, ada header, ada dictionary-nya, ada deskripsinya. Terus cara penulisan instruksinya itu harus dilakukan menggunakan bahasa yang jelas. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jawab aja ya. Oke. Nah di sini ada uraian deskriptifnya, misalkan ibu mau nasi goreng, gitu kan? Jadi di bagian judul algoritmanya di sini ada deklarasinya. Deklarasi itu variabelnya apa saja sih, gitu kan? Apa saja sih alatnya yang dipakai? Misalkan ada wajan, ada kompor, nasi, bumbu dan sebagainya. Nah di bagian deskripsi di sini adalah urutan langkah yang dilakukan, seperti menyalakan kompor gas, meletakkan wajan di atas kompor, tuangkan sedikit minyak goreng, terus masukkan bumbu ke dalam wajan. Terus ada yang bawah lagi ada nasi, tuangkan nasi secukupnya, beri sedikit garam, rasakan dia pas atau tidak. Setelah itu jika kurang tambahkan garam, masih bisa disajikan. Itu uraian deskriptif. Jadi lebih sederhana dipahami sama orang awam. Nah, yang kedua ini ada pseudocode atau kode semu. Jadi kode semunya ini dia sudah menyerupai notasi pemrograman, ya. Nah, di sini ada struktur algoritmanya, bagian header, ada definisi variabel sama rincian langkahnya. Kalau ini ada contohnya. Contohnya misalkan menjelaskan algoritma luas persegi panjang. Di sini misalkan menghitung sebuah luas persegi panjang jika panjang dan lebar diberikan. Untuk deklarasinya, jadi deklarasinya sini lebih ke variabelnya. Jadi variabel apa saja sih yang dibutuhkan? Jadi ada panjang, lebar, luas, dan tipe datanya. Karena dia angka bulat, ibu bikin contohnya angka bulat, berarti di sini semuanya integer. Tapi kalau misalkan ibu di sini ada yang koma, misalkan, oh saya mau masukin angka koma gitu, berarti ada misalkan satunya lagi misalkan double atau float, ya. Jadi misalkan, oh ini saya kasih 5, di sini saya kasih 2,5, gitu. Oke? Nah kalau di sini karena dia semuanya integer, bilangan bulat, jadi di sini saya tulis 6 dan 2. Untuk deskripsinya itu ada panjang, lebar panjangnya 6, lebarnya 2, luasnya panjang kali lebar. Terus untuk outputnya nanti itu kita tulis dengan file. Kalau untuk di pseudocode, jadi beda lagi dengan C++. Kalau C++ nanti dia menggunakan cout gitu, ya, gitu. Nah ini ada yang terakhir, ini ada flowchart, diagram alif. Nah untuk flowchart ini dia untuk suatu penggambaran dari alur jalannya suatu program yang kita buat. Jadi flowchartnya dibuat dengan tahap perencanaan program. Nah, fungsinya untuk mengevaluasi jalannya suatu program sebelum direalisasikan dalam bentuk sintaks atau program. Kayak gitu. Nah ini ada simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya banyak sebenarnya. Jadi kalian bisa nanti searching ya, belajar sendiri. Jadi kita belajar mandiri lah sedikit-sedikit, ya. Terus ini ada simbolnya, ada terminal, ada input output, ada proses, ada decision, ada connector, ada arus atau flow. Jadi digunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita buat saat membuat flowchart. Misalkan kayak sebelum kita kasih contoh, ini ada pedoman flowchart. Jadi pedoman flowchart ini yang pertama itu flowchartnya sebaiknya digambar dari atas ke bawah, dimulai bagian kiri ke halaman. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi itu gambarnya dari sini, dari atas terus ke bawah, dimulai dari bagian kiri. Jadi sebelah kiri. Jadi kalau misalkan ini adalah
ada proses untuk deklarasi variabelnya. Jadi yang dibutuhkan ada panjang, lebar, luas, terus ada input nilai panjang dan lebar. Ini ada prosesnya, luas sama dengan panjang dan lebar. Terus untuk proses outputnya, jadi ini kan bisa untuk apa nih? Bentuk apa nih? Jadi kita pakai residue. Nah ya, jadi ini untuk tanda simbol output atau input. Nah bisa. Jadi kalau ini nanti jadi input di sini untuk menambahkan luas, jadi tampilkan luas di sini jadi pakai menggunakan ganja. Oke selesai. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Nah untuk referensinya kalian bisa lihat di sini. Nanti kita tidak bisa tertipu. Saya mau minta filenya gitu, boleh saya kasih, boleh, atau nanti kalian bisa cari sendiri di Google gitu kan, boleh. Nanti bisa di kalau paper juga ada, misalkan oh kita buatnya tunggu gitu, bisa cari di Google Scholar, boleh kayak gitu ya. Nah untuk hari ini, jadi untuk tugasnya ibu pengen silakan buka laptop dan buka komputernya, silakan buka Microsoft Word-nya. Bisa Word bisa, Visio bisa, atau nanti kalau terkoneksi dengan internet bisa buka Drawio-nya. Silakan, ini saya kasih kasus, silakan buat flowchart. Kita pakai flowchart dulu aja lah ya. Kalau kalau kalian udah pintar di sini. Terus buat flowchart tentang algoritma keadaan sekarang.
Jadi kalau misalkan dia jadian, kalau dia iya, berarti dia N di sini berarti sudah jadi ya pacar atau jadian. Tapi kalau misalkan dia ditolak, Hanya teman. ya berarti hanya teman, berarti Mas Iqbal butuh balik lagi ke modal atau inputan lagi maksudnya. Jadi berarti ternyata ditolaknya kurang ganteng gitu kan? Ya kurang import ya, benar Mas Abi ngomong. Jadi di sini balik lagi, kalau tidak dia akan balik ke bagian atas lagi. Kayak gitu ya. Oke, ada yang sudah? Saya tahu. Oke, gimana Mas? Oke, siap. Nah, oke, sudah bisa ya kakak-kakak ya? Oke, untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk tugasnya yang sudah bilang tadi, untuk tugasnya jangan lupa di save ke PDF, jangan lupa ditulis nama dosen, terus kita pertemuannya apa hari ini ya. Terus untuk linknya segala macam nanti kirim ke LMS ya, LMS kampus ya. Oke, ada yang tanyain lagi? Oke, untuk kalau tidak ada, untuk hari ini sampai di sini. Dan saya akhiri, kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apidan Suliska, peserta pekerti gelombang 6 tahun 2023 LPMTP Universitas Bengkulu. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar algoritma pemrograman mata kuliah algoritma pemrograman. Untuk ringkasan dan sasaran materi. Ringkasan materi ini menjelaskan tentang konsep dasar algoritma pemrograman dan paradigma pemrograman. Sasaran materi ini mahasiswa bisa memahami konsep dasar algoritma pemrograman dan paradigma pemrograman. Nah, dilihat dari ilustrasi gambar ini ada logika, terus dilanjutkan ke algoritma dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman dan dijadikan sebuah informasi yang bisa digunakan orang banyak. Dari ilustrasi ini, apa sih logika dan apa sih algoritma? Logika itu sendiri adalah akal, penalaran. Nah, penalaran itu salah satu bentuk pemikiran. Nah, pemikiran pengetahuan yang tak langsung yang didasarkan pada pernyataan bisa benar dan bisa salah. Nah, logika ini adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Atau menurut bahasa Yunani, logika, logos, yang artinya ilmu. Jadi ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, untuk algoritma itu sendiri apa sih gitu? Nah, algoritma ini sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan, menghasilkan sebuah kebenaran yang dibuktikan dan dapat diterima oleh akal. Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abdul Jabbar Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penulis buku yang berjudul Al-Jabal wal Kubabala. Menurut beliau, algoritma adalah urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, algoritma sendiri itu bisa dikatakan sekumpulan langkah-langkah terbatas untuk mencari solusi suatu masalah. Nah, untuk algoritma ini bisa didefinisikan sebagai metode terdiri dari langkah-langkah terstruktur untuk mencari solusi suatu masalah dengan bantuan komputer. Untuk komponen dari konsep algoritma, yang pertama, komponen input atau masukan.
Dalam komponen input ini wajib mengerti tentang pemilihan variabel, tipe variabel, konstanta, jenis variabel, serta parameter. Sebab hal tersebut adalah bagian penting dari suatu komponen input atau komponen masukan. Kedua, komponen processing atau proses. Komponen proses ini menjadi sebuah inti komponen dalam memiliki dan membentuk konsep algoritma sebuah sistem. Yang terakhir, komponen output atau keluaran. Dalam komponen output ini nantinya akan mendapatkan suatu jawaban dari sebuah permasalahan dengan menggunakan sistem pemrograman algoritma. 3 cara yang umum digunakan dalam menuliskan algoritma, yaitu uraian deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Yang pertama, uraian deskriptif. Nah, uraian deskriptif ini notasi penulisan algoritmanya dengan menggunakan bahasa deskriptif disebut dengan notasi alami. Disusun 3 bagian. Yang pertama, bagian judul atau header, deklarasi atau dictionary, dan deskripsi. Penulisan uraian deskriptif dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus dilakukan menggunakan bahasa yang jelas. Dan untuk contohnya, ini misalkan membuat nasi goreng. Judul algoritmanya nanti membuat nasi goreng. Untuk bagian deklarasinya yaitu wajan, kompor, nasi, minyak, bumbu, dan garam. Untuk bagian deskripsinya, yang pertama menyalakan kompor gas, meletakkan wajan di atas kompor, menuangkan sedikit minyak goreng, memasukkan bumbu ke dalam wajan, tuangkan nasi secukupnya, berikan sedikit garam. Yang ketujuh, merasakan pas atau tidak bumbunya. Yang kedelapan, jika kurang tambahkan garam. Dan terakhir itu nasi goreng siap disajikan. Nah, untuk penulisan yang ketiga, yaitu pseudocode atau kode semu. Notasi yang menyerupai notasi pemrograman tingkat tinggi. Untuk struktur algoritmanya, bagian kepala yaitu header, deklarasi atau definisi variabel. Yang terakhir adalah deskripsi atau rincian langkah. Seperti contoh, algoritma luas persegi panjang. Nah, di sini menghitung sebuah luas persegi panjang jika panjang dan lebar diberikan. Dan bagian kedua ini adalah deklarasi. Deklarasinya ini adalah var panjang, lebar, luas, dan integer untuk tipe datanya. Dan terakhir, ini ada deskripsi. Panjang itu nilainya 6, lebar nilainya 2, luas itu panjang kali lebar, dan untuk outputnya itu menggunakan kata write. Nah, ini adalah penulisan terakhir adalah flowchart diagram alir. Flowchart itu adalah merupakan suatu penggambaran dari alur jalannya suatu program yang kita buat. Flowchart dibuat pada tahap perencanaan pemrograman. Fungsinya untuk mengevaluasi jalannya suatu program sebelum direalisasikan dalam bentuk sistem program atau sintak program. Di sini ada simbol-simbol flowchart, ada terminal. Terminal ini untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Ada predefined process untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan di dalam storage. Terus ada input-output, menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Ada proses untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Terus ada decision, kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban. Predefined process menunjukkan ke proses lain. Arus atau flow menghubungkan antar prosedur proses. Terus ada konektor menyambungkan antar prosedur atau proses pada halaman yang sama. Dan terakhir ada offline konektor menyambungkan antar prosedur atau proses pada halaman yang berbeda. Untuk pedoman flowchart itu sendiri, yang pertama, flowchart sebaiknya digambarkan dari atas ke bawah dan dimulai dari bagian kiri suatu halaman. Yang kedua, kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Yang ketiga, flowchart harus ditunjukkan dari mana kegiatan dimulai dan di mana akan berakhir. Yang keempat, masing-masing kegiatan di dalam flowchart sebaiknya menggunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Yang kelima, masing-masing kegiatan di dalam flowchart harus di dalam urutan tepat. Yang keenam,
kegiatan terpotong dan akan disambungkan ke tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung yang benar. Terakhir, gunakan simbol-simbol alir yang standar. Nah, ini adalah contoh menghitung luas persegi panjang dengan terminal mulai, terus ada proses untuk deklarasi variabel panjang, lebar, dan luas, terus ada input-output untuk panjang dan lebarnya, nanti ada proses lagi untuk luas sama dengan panjang kali lebar, terus untuk hasil luasnya itu menggunakan proses input-output, dan terakhir itu terminal selesai. Nah, di sini ada perbandingan antar algoritma, flowchart, dan pseudocode. Nah, untuk algoritma itu menggunakan bahasa tinggi atau biasanya bahasa Inggris. Dan flowchart menggunakan simbol berbentuk gambar. Untuk pseudocode menggunakan bahasa tingkat tinggi yang menyerupai kode pemrograman. Untuk algoritma tidak standar, kalau flowchart ini standar dan pseudocode belum standar. Dan untuk algoritma di sini mudah dibaca. Kalau flowchart mudah dimengerti. Dan pseudocode juga mudah dibaca. Nah, untuk algoritma ini tidak bisa langsung dibuat programnya. Kalau flowchart juga sama. Dan kalau pseudocode itu bisa langsung dibuat programnya. Nah, untuk algoritma ini berupa ide dan flowchart ini berupa rancangan. Dan pseudocode sudah hampir berupa implementasi. Berikut referensi-referensi yang saya dapatkan untuk materi ini. Dan terima kasih untuk presentasi hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita Zoom ya adik-adik sekalian, mbak-mbaknya, mas-masnya, dikarenakan ada saya tidak bisa hadir langsung untuk perkuliahan hari ini. Jadi sebelum itu mulai untuk materi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum Ibu untuk absen, gitu, untuk presensi, apa kabarnya nih? Pasti lagi ini ya, lagi ya sambil nyantai dengerin saya untuk menjelaskan mata kuliah hari ini. Nah, sebelum itu saya presensi dulu untuk Mbak Kuswatun ada? Hadir, Bu. Untuk Mas Nursiwan, maaf, Nur Yirwan ya. Iya, maaf Mas ya, salahnya saya. Terus ini ada Mas Julian, ada. Oke, ini ada Mbak Tuti. Hadir, Bu. Hadir, oke. Ini ada terakhir Mas Ishar ya. Oke. Ini satu lagi nih kayaknya nggak datang ya. Untuk presensi online-nya Mbak Sonia nih lagi. Nanti bisa ditanyakan kenapa nggak hadir ya untuk pertemuan kali ini. Oke, untuk saya mulai. Jadi untuk kemarin kita udah pertemuan pertama untuk kontrak belajar. Jadi ini pertemuan kedua. Ya kemungkinan nanti Ibu akan jelasin lagi di kelas luring. Jadi untuk mohon maaf untuk hari ini Ibu tidak bisa hadir langsung. Jadi kita secara nge-Zoom. Oke. Untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep dasar algoritma pemrograman ya. Nah, untuk ringkasan dan sasaran materinya nanti bisa ini tentang konsep dasar algoritma pemrograman dan paradigma pemrograman. Dan sasaran materinya mahasiswa memahami konsep dasar algoritma pemrograman dan paradigma pemrograman. Oh ya, nanti untuk materinya setelah selesai mungkin Ibu akan upload ke LMS di ini ya, di LMS nanti bisa di download. Lanjut, nah ini adalah ilustrasi, jadi ada logika, nanti langsung ke algoritma dan diimplementasikan ke bahasa pemrograman dan menjadi informasi
yang biasa kita gunakan kayak gitu. Nah, kalau dari ilustrasi itu apa sih logika gitu? Atau algoritma, ada yang bisa jawab gitu kan? Saya, Satu Bu. kata? Oke, boleh. Saya, Bu. Ya, boleh. Logika itu akal, penalaran, alur berpikir gitu, Bu. Sedangkan kalau algoritma itu struktur atau terstruktur gitu, Bu. Yang sistematis, Bu. Atau Oke. langkah-langkah gitu, Bu. Alur gitu, Bu. Oh, oke. Makasih Mas Ishar untuk jawabannya. Ya, hampir benar ya, kayak gitu ya, benar. Jadi untuk logika itu akal, penalaran, pemikiran. Jadi dia logika itu identik dengan itu. Nah, jadi logika itu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan berlaku. Dan misalkan untuk bahasa Yunaninya itu dia logika itu logos atau ilmu. Jadi ilmunya yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, untuk algoritma, apa sih algoritma? Jadi algoritma itu dia lekat dengan logika. Jadi kemampuan manusianya bisa berpikir dengan akal. Jadi kan misalkan ada suatu permasalahan, nah, dia akan menghasilkan suatu kebenaran yang bisa dibuktikan dan bisa dapat diterima oleh akal, seperti itu. Jadi ada juga menurut Ja'far Muhammad, jadi Bapak Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Jadi beliau ini ilmuwan Arab. Ya, jadi algoritma itu berasal dari beliau sebenarnya. Nah, ini dia beliau mengatakan bahwa algoritma itu urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi dia sekumpulan langkah-langkah ya, mirip tadi kata kunci yang diberikan oleh Mas Ishar tadi kayak gitu. Nah, untuk algoritmanya definisikan sebagai metode yang terdiri dari langkah-langkah terstruktur untuk mencari solusi suatu masalah dengan bantuan komputer. Nah, untuk komponen dari konsep algoritma itu ada 3. Jadi ada input atau masukan, ada processing, sama output atau keluaran. Nah, kalau di input ini dia bisa harus ya tahu dengan pemilihan variabel, konstanta, jenis variabel, terus dia parameternya. Jadi ini adalah bagian yang penting untuk diinputan, komponen inputan kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada processing atau proses. Nah, di sini nih sebagai inti dari komponen itu. Dia bisa membentuk konsep algoritma dari sebuah sistem. Dan terakhir itu ada komponen output atau keluaran. Nah, di sini nantinya yang jawaban dari input, terus ada diproses. Nah, di outputnya dia akan mendapatkan suatu jawaban dari sebuah permasalahan dengan menggunakan sistem pemrograman algoritma. Nah, ini ada tiga cara sebenarnya untuk cara umum untuk menuliskan algoritma. Yang pertama itu ada uraian deskriptif, pseudocode, sama flowchart. Untuk deskriptif itu dia di sini dibilangnya notasi alami seperti itu. Jadi penulisannya biasa seperti kita bikin misalkan resep biasanya kalau ibu-ibu kita, mama-mama kita gitu kan, hobi cara membuat donat gitu kayak gitu. Terus di uraian deskriptif ini itu cara menulis instruksinya harus dilakukan dengan bahasa yang jelas. Terus dia ada tiga bagian susunan. Yang pertama itu judul atau headernya, deklarasi atau dictionary-nya, dan deskripsi. Nah, misalkan contohnya seperti ini, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah ya, ibu kita kalau kita mau ngantar sekolah, berarti kan bikin sarapan dulu nih. Nah, ini ada cara membuat nasi goreng, itu judul algoritmanya. Dan bagian deklarasi itu pasti ada alat-alatnya, misalkan ada wajan, ada bahannya gitu kan, ada nasi, ada bumbu, ada kompor, minyak goreng gitu. Nah, untuk bagian deskripsinya itu adalah langkah-langkah atau yang sudah terstruktur tadi.
Yang pertama itu nyalakan kompor gas, letakkan wajan di atas kompor, tuangkan sedikit minyak goreng, masukkan bumbu dalam wajan, tuangkan nasi, berikan sedikit garam, rasakan pas atau tidak bumbunya. Jika kurang tambahkan garam, dan terakhir nasi gorengnya siap disajikan kayak gitu. Nah, yang kedua ini ada pseudocode atau kode semu. Nah, ini notasinya menyerupai pemrograman tingkat tinggi. Untuk struktur algoritmanya itu ada bagian kepala, header hampir sama tuh ininya, judul yang uraian deskriptif. Yang kedua ini ada deklarasi, ada definisi variabel, deskripsi, ini rincian langkahnya. Nah, ini adalah contoh pseudocode. Jadi dia sudah pakai menggunakan penulisan pemrograman. Jadi pakai Corin New biasanya itu ukuran 10, fontnya 10. Jadi di sini misalkan algoritma luas persegi panjang. Jadi di sini misalkan panjangnya sudah diketahui, panjang dan lebarnya sudah diketahui. Terus bagian kedua ini ada deklarasi. Ini adalah ada variabel, variabelnya ada var panjang, lebar, luas, dan tipe datanya menggunakan integer karena ini bilangan bulat. Misalkan kita masukkan nilainya bilangan bulat, dan deskripsinya ini panjangnya sudah ada nilai. Misalkan kita kasih nilainya 6, lebarnya 2, terus untuk luasnya panjang kali lebar, dan untuk outputnya ini nanti kita kalau di pseudocode gunakan kata write gitu. Nah, untuk yang terakhir ini ada flowchart atau diagram alir. Jadi untuk penulisan algoritma. Nah, untuk flowchart itu merupakan suatu penggambaran dari alur jalannya suatu program yang kita buat. Nah, ini biasanya flowchart ini dibuat untuk perencanaan program. Nah, fungsinya untuk mengevaluasi jalan suatu program sebelum direalisasikan dalam bentuk sintak program. Nah, di sini ada simbol flowchartnya, macam-macam, ada terminal, ada proses, ada output input, terus ada decision. Jadi di sini ada bisa adik-adik mbak-mbak masnya untuk melihat simbol-simbolnya ada banyak. Ibu kasih contohnya sedikit, sebenarnya masih banyak ada simbol-simbolnya. Nanti bisa sambil cari ya, jadi sambil kita ngezoom, sambil ada yang googling gitu, nggak apa-apa. Yang penting tetap on dengerin ibu untuk menjelaskan. Oke. Nah, terus di sini untuk pedoman flowchartnya, jadi flowchartnya itu sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan dimulai dari bagian kiri dan suatu halaman. Yang kedua, jadi kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Nah, yang ketiga, jadi flowchartnya itu ditunjukkan dari mana kegiatan dimulai, di mana akan berakhir gitu. Terus yang selanjutnya, masing-masing kegiatan di dalam flowchart sebaiknya menggunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Dan masing-masing kegiatan dalam flowchart harus di dalam urutan yang tepat. Dan selanjutnya, kegiatan yang terpotong akan disambungkan ke tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung yang benar. Jadi dia pakai konektor gitu. Nanti ada simbol flowchartnya banyak situ. Dan terakhir, menggunakan simbol-simbol alir yang standar. Nah, ini contohnya nih, misalkan ini untuk flowchart menghitung luas persegi panjang. Di sini ada terminal, jadi terminalnya dimulai atau start misalnya. Biasanya lebih asik juga kalau misalkan bahasa Inggris kali ya gitu ya. Nah, kalau ini ibu contohkan untuk bahasa Indonesia. Jadi ini ada terminal mulai, terus ada proses, dan dari sini untuk deklarasinya dulu nih, panjang, luas, dan lebar situ. Terus ada input, jadi trapesium ya, trapesium panjang genjang ini, benar ya? Trapesium ya. Nah, ini ada input nilai panjang dan lebarnya. Terus yang ada flow ke bawahnya lagi ada proses lagi, luas, panjang kali lebar. Terus ada hasil, jadi hasil dari luasnya kita pakai simbol jajak genjang lagi, jadi untuk menampilkan luas. Terus untuk terminal selesai atau N-nya gitu. Nah, ini ada tiga tadi kan ada penulisan untuk algoritmanya, flowchart sama pseudocode-nya atau uraiannya tadi. Ini misalkan algoritmanya menggunakan bahasa tinggi, biasanya bahasa Inggris kalau algoritma. Dan untuk flowchart ini menggunakan simbol berbentuk gambar, dan pseudocode menggunakan bahasa tingkat tinggi yang menyerupai kode program. Terus untuk algoritma masih tidak standar, kalau flowchart sudah standar dan pseudocode belum standar. Nah, untuk algoritma ini mudah dibaca.
Kalau flowchart mudah dimengerti dan pseudocode sudah mudah dibaca. Nah, kalau algoritma dia tidak bisa langsung dibuat programnya karena kan masih kayak selangkah-langkah seperti kita membuat resep donat misalnya gitu. Nah, untuk flowchart tidak bisa langsung dibuat programnya, terus atau kalau pseudocode sudah bisa langsung dibuat programnya. Nah, untuk algoritma masih berupa ide, kalau flowchart berupa rancangan dan pseudocode sudah hampir berupa implementasi seperti itu. Nah, ini untuk referensinya nanti bisa kalian lihat nanti di akhir slide yang Ibu kasihkan. Nanti misalkan ada yang ingin mau, oh Bu, saya mau ini deh, mau jurnal ini atau buku ini boleh ini. Nanti mungkin saya akan kalian bisa japri ke saya, nanti saya bisa kasih e-booknya nanti kalau mau yang belajar. Oke, dan terakhir untuk tugas kelompok, ya tugas kelompok nanti kalau sudah baca ini Ibu ingatin lagi untuk tugas kelompok itu ada tentang silakan tuliskan pseudocode, uraian deskriptif dan flowchart itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak usah yang tentang matematika deh, tentang ya gimana misalkan makan di restoran jika ya dan tidak gitu. Itu bisa, atau kehidupan sehari misalkan menyiapkan payung di saat hujan, itu bisa dibikin pseudocode-nya, flowchart-nya atau uraian deskriptifnya. Atau mungkin yang mbak-mbaknya yang hobi masak misalkan bisa cara membuat kue tart gitu, itu bisa nanti dibikin 3 langkah ya kayak gitu. Jadi untuk tugasnya Ibu tunggu sampai jam 12 malam, kumpulkan di LMS. Oke, ada yang ingin tanyakan soal tugas, boleh? Oh ya, tidak ada. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak adik-adik, mas-masnya, mbak-mbaknya yang sudah ikut mata kuliah hari ini sudah aktif gitu kan, sudah aktif ikut gitu kan, dan memaklumi Ibu memang tidak hari ini belum bisa luring gitu kan. Jadi kalau tidak ada, terima kasih. Kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Apridona. Oke, Mbak.
isi video real teaching dan kegiatan yang telah saya buat selama pelatihan pekerti ini. Semoga video ini ada ilmu yang bermanfaat untuk dapat diserap oleh teman-teman dan penonton sekalian. Apabila ada kekurangan baik yang ditutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya berterima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.